Halo guys, apa kabar? Semoga semua sehat, sukses, sugih, bahagia semuanya. Welcome to my channel di Ani Wahyuni Channel ya. Terima kasih kalian sudah ngeklik video aku. Oke, hari ini aku akan lanjut di Kisah Misteri part 6. Kalian siap? Masuk. Oke, kisah Sri di part 6 ini bercerita tentang pengalamannya saat dia mengikuti suaminya meeting keluar kota. Lebih tepatnya di kota Banyuwangi dan Jember. Mungkin ceritanya pendek ya kali ini teman-teman, karena ya sedikit aja karena kisahnya terjadi di dua hotel aja. Eh, Waktu itu sebenarnya Sri memberitahu aku ya nama hotelnya, tapi sekarang aku kok lupa gitu loh. Soalnya ceritanya itu kan sudah lama teman-teman. Jadi aku cerita aja sih. Hotelnya itu pertama kan dia tuh nginep di Banyuwangi. Lalu hari keduanya baru dia nginep di hotel Jember teman-teman. Suaminya saat itu ada tugas meeting dan kebetulan meetingnya itu jadwalnya kan hari Sabtu. Nah hari Jumat mereka itu sudah berangkat dari Surabaya. Kebetulan waktu itu Sri masih di Surabaya ya teman-teman. Saat itu anak keduanya itu berumur 1 tahun. Nah saat itu anaknya yang pertama itu kelas 1 SD. Izin hari itu karena hari Jumat kan sebenarnya ada pelajaran di sekolah, tapi karena mereka itu berangkatnya pagi, jadi sejak pagi itu anaknya sudah nggak masuk sekolah. Izin lah intinya teman-teman. Nah ini apa pelajaran ya sebelum masuk ke ceritanya. Sebaiknya sebelum kita menginap di sebuah hotel kita itu harus survei semuanya. Kalau bisa sih bintang 4 gitu loh. Kalau memang nggak bisa di bintang 5 ya di bintang 4 lah teman-teman supaya aman. Karena kalau nggak jelas hotelnya, kita itu kan nggak tahu ya asal usul hotel tersebut memiliki riwayat bagaimana, sejarahnya gimana. Akibatnya itu saat kita sudah nginap, ya itu baru terjadi sesuatu di situ. Kan waktu itu ya dia nurut-nurut aja sama suami, karena kan waktu itu kan suaminya yang pesan pesan hotelnya itu kan suaminya. Sri ini kan cuma ikut-ikut aja, soalnya dia tuh penasaran. Hotel kan selama ini kan dia nggak pernah nginap di Banyuwangi. Dia tuh dulu kan kuliahnya di Bali kan lewat kan teman-teman itu jadi jalur menuju ke arah Bali seolah-olah waktu itu Sri berpikir aku ikut aja lah aku ingin lihatlah suasana jalan ke sana kan selama ini saat dulu kuliah itu Sri itu kan naik kereta api naik bis malam lagi kereta api malam bus malam jadi otomatis dia tidak pernah melihat pemandangan di sekitar saat naik bus atau kereta api itu kan karena pemandangannya kan pasti gelap ya teman-teman kalau malam. Nah ini kesempatan suaminya berangkat ke Banyuwangi dan Jember pagi. Wah itu exciting bener deh pokoknya Sri sangat happy waktu itu aku ikut ya gitu dia bilang ke suaminya oke ikut aja tapi nggak apa-apa nanti hari Sabtunya aku tinggal meeting kamu di hotel sama anak-anak nggak apa-apa oh nggak apa-apa aku nggak masalah soalnya yang Sri cari itu kan dia ingin lihat pemandangan gitu loh dan ingin nanti saat renang ya ingin membahagia saat di hotel dia bisa kan menyenangkan anaknya dengan renang anak pertamanya kan suka renang jadi ya dia bisa lah di situ saat ditinggal suaminya meeting ya dia renang-renang aja sama anaknya yang pertama itu lalu anak yang kedua ya digendong aja setidaknya dia bisa menemani anaknya renang gitu pikirnya Sri seperti itu teman-teman lalu akhirnya hari pun tiba di mana itu adalah hari yang ditunggu-tunggu Sri berangkat ke Banyuwangi mereka start berangkat itu jam 7 pagi. Eh, Lalu perkiraan perjalanan itu 9 jam teman-teman ya molor-molornya 1 jam 2 jam lah karena mereka kan harus berhenti untuk makan pagi karena waktu itu mereka memutuskan untuk makan pagi itu di jalan jadi tidak di rumah jadi start dari rumah itu sudah pagi itu langsung bangun mandi langsung berangkat gitu loh teman-teman jadi sarapannya itu jam 8 itu di perjalanan jadi dia mungkin molornya sekitar 1 jam 2 jam lah lalu ya dia sarapannya jam 8 sih waktu itu katanya jam 8 terus makan siangnya ya jam 12 jam 1-an lalu mereka meluncur sampai di Banyuwangi itu jam berapa ya udah gelap gulita tadi pokoknya waktu itu ya jam 7 berangkat kalau tambah 9 16 jam 4 sore molor 2 jam jam 6 sore jam 7 malam lah udah gelap pokoknya teman-teman nah waktu malamnya teman-teman itu sebenarnya Sri itu sudah curiga kok anak yang pertama ini nggak tidur tidur malah kayak mau ngajak main gitu loh di tempat tidur itu kayak mau bercanda-bercanda gitu loh sama Sri wah ini kayaknya nggak bener ini kayak kayak main kayak senyum-senyum main-main senang-senang gitu loh memang Sri di samping anaknya tapi seolah-olah anaknya ini ada teman lain gitu loh yang nggak kelihatan yang seolah-olah dia itu asik ayo kita main gitu loh maksudnya ketawa-ketawa gitu lalu Sri yang membujuk anaknya kan sekarang sudah jam 9 tiba kan waktunya untuk tidur ya teman-teman jam 9 waktunya tidur dia ngajak anaknya kita tidur sayang waktunya bubuk ini enggak dia tuh malah main ya bentar mama masih main gitu loh lalu dia ketawa-ketawa wah ini kayaknya nggak bener ini tapi di hotel yang pertama ini di hotel yang di Banyuwangi ini sih dia nggak Sri ini nggak melihat adanya suatu makhluk gitu enggak sih nggak lewat mimpi juga nggak ada tapi yang dia lihat saat anaknya juga tidur-tidur dan seolah-olah asik bermain itu dia sudah
menduga, wah ini kayaknya ada, tapi untungnya nggak mengganggu Sri dan anak dan suaminya, nggak, cuma dia mungkin lagi main-main sama anaknya yang kecil gitu aja. Dia nggak mengganggu yang sangat frontal gitu, tidak teman-teman. Akhirnya jam 10-an, jam 10 setengah 11-an baru anaknya ini mau tidur. Ya untungnya nggak nangis-nangis, nggak apa, nggak ada drama-drama yang seperti itu teman-teman. Ya dilewati dengan baik satu malam itu di Hotel Banyuwangi. Hotel apa ya namanya itu? Kalau nggak salah depannya M. Hotel di Banyuwangi, ada fotonya tuh ada. Nanti sih mau aku cek-cek fotonya itu hotel apa sih. Lupa aku soalnya. Lalu besoknya hari Sabtu suaminya Sri kan meeting. Lalu, setelah sarapan pagi di hotel, suaminya berangkat untuk meeting dan seperti biasanya ya, seperti janjinya Sri ke anaknya yang pertama, renang kan jadwalnya. Dia ngomong, ayo kita renang gitu, ngajak anaknya itu yang pertama, ayo mah kita renang. Dan hari itu dilalui dengan normal-normal aja, renang, bermain-main di air gitu, senang pokoknya mereka waktu ditinggal suaminya meeting itu dia bahagia kok teman-teman. Ya dia bisa menghabiskan waktu nonton TV, setelah renang ya mandi, nonton TV, makan cemilan, karena mereka kan bisa order makanan di hotel tersebut, dan mereka juga bawa cemilan banyak sekali, jadi dia menikmati teman-teman. Lalu setelah hari Sabtu itu kan hari Minggunya ada jadwal meeting di Jember. Nah, Minggu pagi atau Sabtu malam ya? Sabtu malam teman-teman. Iya, setelah sore, suaminya kan tiba sore hari setelah selesai meeting itu. Sorenya mereka check out, ganti pindah ke hotel di Jember. Nah ini yang serem, ini yang di hotel Jember teman-teman. Dan maaf, aku juga lupa nama hotelnya. Yang jelas saat dia masuk ke hotel di Jember ini memang kelihatan sekali kalau singgup teman-teman. Lalu parkirannya sepi. Jadi heran dong, dia tanya ke suaminya, kok sepi ya? Parkirannya kok mobilnya cuma berapa ya? Cuma bisa dihitung dengan jari gitu loh, plus ketambahan mobil mereka masuk itu kayaknya cuma 4 atau 5. Sementara hotelnya itu 3, ada tingkat itu sampai lantai 3 teman-teman. Waktu itu Sri dapat di lantai 2 kalau nggak salah. Sama yang di Banyuwangi kemarin hotel di lantai 2 juga, tapi kalau di Banyuwangi itu banyak yang nginap itu banyak, lalu yang parkir di depan itu juga banyak, jadi nggak seberapa parah lah seremnya. Kalau di Jember ini mobilnya itu cuma 4, ketambahan mobilnya Sri itu tadi 5, jadi di parkiran itu cuma ada 5. Meskipun ada sarapan pagi ya teman-teman, tidak menjamin hotel itu aman dari gangguan makhluk astral. Udah kan dia masuk, kan masuknya udah sore kan ya teman-teman, udah sore jam 6 gitu, jam 7 nyampe di hotelnya, nyampe di kamarnya jam 7, lalu mereka pesan-pesan makanan, jadi makan malam di hotel ya mereka. Nah waktu jam 9 waktunya tidur lagi, anaknya yang kedua ini nggak bisa tidur, kayak main-main gitu, ketawa-ketawa di tempat tidur teman-teman. Lalu Sri itu ya menganggap biasa, seperti yang kemarin di hotel di Banyuwangi kan seperti itu ya, mungkin di sini juga ada makhluk, tapi ya semoga aja nggak ganggu teman-teman ya. Ternyata malamnya saat jam 9-an, jam 10-an Sri tidur, itu baru dia diganggunya. Itu kan waktu tidur kan Sri memejamkan mata, lalu seolah-olah mimpi dia membuka mata, itu di atas wajahnya itu ada kakek-kakek tua, agak pendek, agak gemuk, membawa kantong kayak pemulung sampah itu teman-teman, bawa kantong gitu di belakang punggungnya. Kaget kan, itu antara mimpi dan antara sadar dan tidak sadar, itu dia mimpi atau enggak, ternyata mimpi sih. Tapi pokoknya saat buka mata itu seolah-olah ada di atasnya gitu teman-teman, tapi ternyata mimpi. Tapi saat mimpi itu akhirnya dia tuh malam jam 12 dia terbangun dan seolah-olah dia merasakan aura di kamar hotel ini nggak enak. Lalu anaknya kan mandi besok paginya, itu juga lampunya itu ya kurang terang, padahal udah dinyalakan semua, sampai Sri itu harus nungguin anaknya itu mandi. Di depan kamar mandi kan ada wastafelnya, yaitu Sri menyibukkan diri di situ, sikat gigi, cuci muka, lalu anaknya mandi. Terus pagi harinya ya itu untungnya meetingnya nggak lama ya teman-teman. Waktu itu hari Minggu meeting, soalnya kan hari Minggu kan harusnya libur ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah, untungnya cuma sebentar. Nah setelah suaminya meeting, pagi hari setelah sarapan kan, nah sarapan itu sepi banget di tempatnya itu, di tempat ruang makan itu sepi banget, padahal meja-mejanya banyak, kursinya banyak, tapi sedikit sekali. Itu pas pelajaran untuk Sri, kedepannya Sri itu ngomong, aku besok-besok kalau nginep di mana pun aku mau ke Aston aja lah, pokoknya Aston. Yaitu kalau ke Batu Sri selalu nginepnya ke Aston, pokoknya kalau keluar kota dia pas ikut suaminya meeting mesti nyari yang Aston teman-teman, nyari hotel Aston, soalnya nggak mungkin ada gangguan-gangguan dari makhluk seperti itu. Jadi hari itu di hotel Jember, setelah suaminya selesai meeting, mereka cabut ke
Surabaya kan, pulang ke Surabaya, check out, ya itu baru Sri cerita ke suaminya semua peristiwa yang dialami, mulai dari hotel di Banyuwangi, terus hotel di Jember itu diceritakan semua. "Pak, aku loh seperti ini," ceritain semua. Lalu sampai di rumah suaminya itu kan cerita ke temennya kan, sampai di rumah di Surabaya itu dia cerita ke temennya kantor, "Istriku loh diganggu gini gini gini." Nyambung teman-teman. Ada itu teman suaminya, namanya sebut saja Pak H ya. Pak H, inisial aja ya. Itu dia sama, dia juga pernah nginap di situ. Loh kok sama? Aku juga pernah diliatin dalam mimpi. Atau enggak ya, waktu itu dalam mimpi atau enggak ya? Kayaknya enggak dalam mimpi. Aku diliatin secara langsung. Itu kakek tua, agak gendut, agak pendek, bawa kantong kayak pemulung di punggungnya, tapi dia berjalan keluar dari kamar hotel. Dan kamarnya sama, di pojokan, lantai 2 pojokan. Kalau kalau Sri kan lewat mimpi ya diliatin di depan mukanya saat Sri tidur, ada di atas mukanya tuh ha gitu. Kalau bapak ini yang bapak H itu dilihatin secara langsung tapi dia keluar dari kamar dalam posisi membelakangi. Sama teman-teman. Bapak-bapak kakek-kakek tua agak gemuk bawa kantong kayak karung pemulung itu teman-teman. Menjauhi kamar hotel. Serem banget ini. Waktu cerita pertama itu Sri, serem banget ya aku rasanya, gak bisa bergerak saat itu, saat di depan mukanya itu loh. Kan kaget kan teman-teman, ada seseorang yang ada di mukanya antara mimpi nggak atau nggak mimpi itu nggak ngerti ya. Sri merasa itu nggak mimpi sepertinya, tapi ya seperti itu. Mereka kan memang kalau berkomunikasi kan antara kita sadar dan tidak sadar kan. Mereka itu berkomunikasi seolah-olah memberitahu, ini ada aku di sini, ini ada aku di sini. Seolah-olah memberitahu seperti itu teman-teman. Oke, demikian cerita mistis Sri di part 6 ini, yaitu kisah di hotel ya teman-teman. Terakhir besok ada kisah ketujuh, kisah di part 7 itu tetangganya Sri yang ada di luar kota. Ya, besok kita tunggu aja deh video berikutnya. Oke, terima kasih kalian sudah mau menonton videoku dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Minta tolong like, comment, subscribe, dan klik tombol lonceng sehingga saat aku upload video baru, kalian langsung gercep bisa nonton. Mohon maaf ya kalau nggak setiap hari ternyata aku bisa upload video. Karena yang ngedit videoku ini kan anakku ya teman-teman. Terus anakku itu sibuk banget, anakku yang pertama. Anakku itu sibuk banget, jadi aku nggak bisa dong. Tolong editin, mama harus posting ini, posting, nggak bisa. Jadi terserah dia teman-teman. Kalau dia free habis belajar selesai ya, baru dieditin sama anakku ini. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.